Rita, mungkin langsung kita mulai saja ya dok untuk bincang kita pada sore hari ini tentang vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Nah ini saya ingin konfirmasi dulu ini dok sebenarnya, apakah memang saat ini sudah boleh ya dok kalau ibu hamil itu untuk diberikan vaksinasi COVID-19 dok? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Idam. Jadi untuk pertanyaan Dr. Idam ini, apakah memang betul bahwa ibu hamil ini sudah boleh diberikan vaksinasi COVID? Ini betul. Ya. Jadi saat ini sudah ada keputusan dari Kemenkes untuk memberikan vaksinasi COVID kepada ibu hamil. Keputusan itu tertanggal di suratnya adalah 2 Agustus 2021. Meskipun sebelumnya pada bulan Juni tanggal 22, berarti sekitar 1,5 bulan sebelumnya, itu dari organisasi profesi POGI, Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia, sudah merekomendasikan agar ibu hamil ini diberikan vaksinasi. Dan beberapa waktu sebelumnya, saya lupa agak lama, itu sudah turun rekomendasi untuk ibu menyusui. Jadi ini termasuk sah, ya, ibu hamil itu boleh. Sebelum turun SK Kemenkes pun sudah boleh, tetapi masih banyak lokasi-lokasi vaksin yang ibu hamil atau mempersyaratkan bahwa ibu hamil harus membawa rekomendasi dokter dan lain-lain. Tetapi untuk sekarang insya Allah sudah sah. Oke, terima kasih dok. Nah, ini kan setahu saya kan vaksinasi COVID ini udah lama yang berjalan sejak 2020 malah. Dan kok bisa ibu hamil? 2021, Nah, 2021. Januari 2021. Ya, untuk Jadi vaksinasi. sudah 8 bulan. Nah, untuk vaksinasi kan sudah agak lama ya. Terus kok bisa baru sekarang dok ibu hamil itu diperbolehkan? Itu apakah ada perjalanannya atau ada sebabnya dok sehingga ibu hamil telat diberikan rekomendasi atau izin untuk bisa diberikan vaksinasi COVID juga? Ya, jadi awalnya memang vaksinasi COVID ini kan agak ngebut ya, prosesnya agak ngebut. Nah, pada proses awal uji klinis yang di akhir 2020 itu tidak mengikut sertakan ibu hamil. Sehingga akhirnya ibu hamil ini masih dalam kelompok yang belum direkomendasikan. Meskipun sebetulnya itu bukan karena vaksin ini berbahaya, bukan, tapi semata-mata karena ibu hamil tidak ikut menjadi peserta uji klinis. Namun dalam perjalanannya ternyata kasus yang menimpa ini makin banyak dan berat. Sehingga akhirnya dengan berbagai rekomendasi, termasuk dari WHO, dari American College of Obstetrics and Gynecology, dan dari Royal College, kemudian untuk di dalam negeri dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam dan Persatuan Obstetrik Ginekologi sendiri, maka dengan mempelajari bahwa sebetulnya vaksin yang sekarang kita pakai ini yaitu Sinovac, yang isinya adalah inactivated virus, itu sebetulnya tidak berbahaya dan itu sama saja dengan vaksin yang lain yang selama ini bisa diberikan oleh kepada ibu hamil. Maka diputuskan bahwa ibu hamil ini bisa diberikan. Jadi seperti itu dok. Dan lagi pula Brazil itu sudah lebih dulu menjalankan vaksinasi untuk ibu hamil dan mereka tidak mendapatkan efek samping maupun
kelainan pada bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu pasca vaksinasi. Di Brasil sendiri sudah ada 10, menurut laporannya ya, 10 ibu yang sudah melahirkan pasca vaksinasi COVID. Baik, Jadi itu sejarahnya. baik. Nah, pemirsa ya, tadi sudah dijelaskannya bahwa ya karena waktu penelitian vaksinasi COVID ini, ibu hamil itu tidak ikut serta dalam uji cobanya ya, dan juga melihat perkembangannya ternyata memang kejadian pada ibu hamil itu cukup banyak sehingga dikaji dan juga diikutkan dan dibuat kebijakan supaya ibu hamil ini juga perlu untuk dilibatkan dalam vaksinasi COVID-19. Nah, tadi sempat dokter singgung tentang Sinovac ya. Kan ada banyak vaksin nih dok, vaksin COVID-19 nih. Kalau misalnya kan Ya, beberapa kan untuk yang mayoritas kayak misalnya Sinovac, AstraZeneca itu sudah ada keluar efektivitasnya, persen-persennya. Nah, kira-kira kalau untuk ibu hamil ada yang direkomendasikan jenis yang mana ini dok vaksinnya dan kenapa hal vaksin itu yang dipilih? ya. Jadi memang kalau kita mempelajari keseluruhan vaksin, itu kan kita semua sama-sama sudah tahu ya, bahwa Sinovac, Sinopharm itu sekitar 65%. Dan di samping itu masih ada beberapa vaksin yang menunjukkan efikasi tinggi. Akan tetapi kita tahu saat ini di negara kita Indonesia ini kita tidak bisa memilih mau vaksin apa. Jadi kalau saya ditanya vaksin apa yang terbaik, maka vaksin yang ada itu yang terbaik dengan kemudahan aksesnya. Jadi jangan sampai kalau menurut saya sih, kalau sudah ada akses ke satu jenis vaksin ya sudah itu saja yang dijalani. Jangan sampai kita menunggu uh, yang tertentu ternyata nggak datang-datang, akibatnya naudzubillah dalam rangka menunggu itu akhirnya terpapar. Semoga itu tidak terjadi. Itu kalau dari saya sih itu. Oke, ya berarti memang ya insya Allah gunakan yang tersedia ya dok dan insya Allah itu Ya, eh, apabila memang direkomendasikan dan diikut sertakan insya Allah sudah apa ya sudah terjamin keamanannya untuk diberikan. Tuh. Jadi tidak usah khawatir ya ibu-ibu hamil atau bapak-bapak yang punya istri yang lagi hamil silahkan nanti kalau misalnya sudah sampai ya informasi dan juga apa panggilannya untuk vaksin silahkan diikut sertakan. Nah, terus yang saya ingin tanyakan lagi nih dok kan, kalau misalnya ada, apakah di aturan atau rekomendasi tersebut itu ada diberitahukan juga dok, bagaimana sih prosedurnya atau tata caranya kalau ibu hamil itu mau vaksin? Apakah sama seperti biasanya, daftar dulu atau ada surat keterangan dari dokter objin atau gimana dok? ya. Jadi begini Dokter Idam, seperti tadi saya sudah katakan sejarahnya pembolehan vaksin ini kan tadinya hanya dari OPI, untuk organisasi profesi. Sementara itu dari Kemenkes belum keluar suratnya. Nah, dalam kurun waktu antara itu kira-kira 6 pekan itu memang ada sentra-sentra vaksinasi yang mempersyaratkan ibu itu membawa surat rekomendasi dari dokter. Dan ada juga yang menolak. Nah, tetapi dengan saat ini dari Kemenkes sudah mengesahkan, meresmikan, maka tidak perlu lagi ada surat. Hanya membawa KTP. Adapun perlu daftar atau tidak, bisa datang atau tidak, itu sebetulnya tergantung dari sentra-sentra vaksinasi yang dituju. Jadi itu kebijakan per tempat ya. Ada yang membolehkan langsung datang, ada yang mensyaratkan harus daftar. Tapi yang jelas karena pendaftarannya itu lewat nomor kependudukan atau NIK, maka membawa
Dok, ini kan syarat administrasi ya. Tadi yang ditanyakan syarat administrasi atau syarat apa? Ya itu maksud saya administrasinya dok. Siapa tahu ada yang perlu dipersiapkan gitu. Enggak ada. Tapi kalau ibu hamil itu kan, Desain. ya dok. Tapi ibu hamil kan itu ya bahasanya kan ada dua jiwa ya di situ. Apakah itu dia cukup diberi vaksin itu 2 dosis juga tuh atau berbeda dok? Atau sama aja? Ya, jadi sampai dengan saat ini pemberian vaksin untuk ibu hamil maupun untuk ibu yang tidak hamil itu sama, 2 dosis. Ya. Dan selangnya berapa itu tergantung dari vaksin yang digunakan. Karena ada yang 1 bulan untuk Sinovac dan 3 bulan untuk AstraZeneca. Jadi tergantung. Nah, baik. Terima kasih dok atas penjelasannya. Terus kan ini lagi sih ini menarik sekali memang ya bahas tentang vaksinasi. Nah, itu kan dok apa ya? Kan bedanya ibu hamil itu kan ada janin di dalam tubuhnya gitu. Apakah ini vaksinasi itu tidak memberikan dampak pada janin si ibu hamil tersebut dok? Ya, jadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi di depan, di Brazil sudah mulai diteliti keluaran-keluaran dari ibu hamil yang sudah menjalani vaksinasi karena memang mereka sudah terlebih dahulu. Dan sejauh ini tidak ada kelainan di bayinya, itu tidak ada. Bahkan diharapkan si bayi ini sudah bisa dapat IgG-nya dari vaksin yang disuntikkan ke ibunya. Namun demikian, ini belum ada juga penelitian berapa persen ya, IgG yang didapat oleh bayi atau berapa persen bisa masuk ke bayi itu belum ada. Tetapi diperkirakan bisa dilakukan seperti itu. Ya baik. Berarti kita memang masih apa ya masih menunggu perkembangan dan insya Allah kalau ada hal-hal yang mungkin membahayakan atau mungkin perlu perhatian ya pasti akan diberitahukan berikutnya gitu. Nah tadi dok memang bisa ya Ini dok memang dinamis sekali, dokter. ya baik. Dinamis Tapi sekali. oh berarti tadi dokter bilang itu memang kalau misalnya ibunya divaksin itu bisa tertransfer juga ya dok kekebalannya ke si janin ya dok. Diharapkan demikian dan memang perkiraannya itu vaksin yang base-nya itu mRNA, yang mRNA itu diharapkan bisa mendapat IgG ke janinnya. Baik. mRNA ini berarti AstraZeneca ya. Ya. Berarti AstraZeneca yang sudah ada mungkin sedikit evidence-nya gitu untuk hal tersebut. Tapi kalau kita lihat secara proses ya memungkinkan saja ya kan dok. Nanti ada memang kekebalan yang bisa didapatkan oleh janin dari ibunya gitu. Insya Allah mungkin kalau misalnya kita ini belajar dari vaksin tetanus saja kan. Vaksin betul. tetanus itu yang disuntik ibunya, tapi yang diharapkan dapat kekebalan kan bayinya. Ya, baik. Nah itu, jadi pemirsa sekalian tidak usah ya kalau misalnya memang mengharapkan manfaat bagi dirinya dan juga janinnya, insya Allah nanti kalau misalnya memang vaksinasi pada ibu hamil ini sudah sampai ya pada giliran ibu-ibu atau rekan-rekan sekalian itu tidak usah khawatir, insya Allah aman dan bermanfaat, insya Allah. Nah ini terus dok, nah ini kan kalau misalnya tadi administratif kan persiapan administratif. Nah kalau persiapan dari ibunya sendiri, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan mungkin ya bagi ibu-ibu yang ingin vaksinasi nanti dok? Ya, jadi di samping persyaratan umum seperti badan dalam kondisi sehat, diharapkan pada saat vaksin itu tidak sakit ya. Dan kalau ada komorbid dalam kondisi kembali. Nah,
tensi, ya untuk tensi kalau untuk umum itu sekarang batasnya adalah 180 untuk distoliknya. Kalau ibu hamil ini masih 140. Dan untuk usia kehamilan itu adalah mulai trimester 2. Jadi mulai usia 12 minggu atau 3 bulan ke atas sampai usia 33 minggu. Jadi itu proses. Dan terutama yang sangat berisiko untuk menjalani vaksinasi adalah ibu hamil dengan komorbid, ya. Misalnya usia sudah di atas 35 tahun, terus ada diabetes, ada preeklamsia, atau ibu hamil dengan indeks massa tubuh yang tinggi, atau ibu hamil yang gemuk atau overweight. Nah, itu diharapkan prioritas pertama untuk vaksinasi. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan yang sangat mencolok dengan orang-orang umum. Ya, baik. Terima kasih Dokter Prita. Ini Masya Allah banyak sekali informasi ya yang bisa kita dapatkan tadi dari beliau.